Tuhan dalam kemarahannya mengirimkan 10 tulah satu persatu ke Mesir. Tulah pertama adalah ketika air sungai Nil berubah menjadi darah. Semua ikan mati, bau busuk yang mengerikan menyebar kemana-mana. Mereka memanggil para penasihat, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun. Tulah kedua, jutaan katak keluar ke daratan. Di setiap jalan, setiap istana, bahkan di setiap tempat tidur. Ketika katak-katak itu mati, mereka dipenuhi belatung. Dan dari sana keluar jutaan lalat. Dari makanan hingga udara, semuanya berbau busuk. Orang-orang bersembunyi di dalam rumah, tetapi dimanapun ada luka di tubuh, lalat-lalat itu menyerang. Wajah orang-orang dipenuhi dengan bisul. Tubuh mereka penuh luka dan nanah. Bahkan ratu pun tidak selamat. Kemudian muncul seekor kuda dengan tulisan berdarah di tubuhnya. Jika kamu masih belum berubah, pukulan berikutnya akan lebih buruk. Tapi bukannya berubah, Firaun justru memperburuk kondisi para budak. Pekerjaan digandakan tanpa istirahat. Banyak orang Ibrani mati karena kelelahan. Setelah itu Tuhan mengirimkan tulah lain. Sebuah virus menyebar dan hewan-hewan mulai mati. Seorang menteri berkata itu karena bangkai lalat-lalat tersebut. Tapi bukannya mendengarkan, Firaun malah membunuhnya. Menteri lain yang sudah sakit berkata, aku sudah berdoa kepada semua dewa, tapi tidak ada jawaban. Firaun juga memerintahkan agar dia digantung. Lalu cuaca berubah. Badai es menghantam dan menghancurkan ladang-ladang. Orang-orang berlarian dan kemudian datanglah jutaan belalang. Hasil panen pun hilang. Kepanikan melanda sampai ke dalam istana. Seorang menteri berkata, buka lumbung-lumbung makanan. Tapi Firaun menolak. Orang-orang yang kelaparan mendobrak pintu lumbung. Tetapi para penjaga langsung membunuh mereka di tempat. Firaun menyaksikan semuanya dalam diam. Lalu Tuhan benar-benar murka. Kegelapan menyelimuti seluruh Mesir selama 3 hari. Tanpa matahari, hanya rasa takut. Firaun mulai ketakutan. Tetapi saat Musa datang menemuinya, Firaun malah mengancam. Jika terjadi sesuatu lagi, aku akan menenggelamkan semua anak Ibrani ke dalam sungai Nil. Musa menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat keputusan akhirnya. Anak sulung dari setiap keluarga Mesir akan mati. Malam itu jeritan terdengar dari setiap rumah. Semua anak pertama dan hewan mati. Saat Firaun melihat anaknya sendiri meninggal, ia pergi menemui Musa pagi-pagi sekali dan berkata, bawa bangsamu dan pergi. Musa mengumpulkan seluruh orang Ibrani dan setelah 400 tahun, mereka keluar dari Mesir. Namun kemudian Firaun kembali melihat jasad anaknya. Sang ratu seperti orang gila menggoyangkan buayan yang kosong. Lalu Firaun berteriak, kan ada perang, tak satu pun budak akan selamat. Sementara itu Musa sampai di tepi laut, mengangkat pedangnya ke Laut Merah dan berdoa kepada Tuhan untuk sebuah jalan. Saat fajar menyingsing, laut itu terbelah menjadi dua. Muncul tanah kering dan orang-orang mulai menyeberang. Tapi Firaun datang mengejar bersama seluruh tentaranya untuk menyerang. Petir menyambar, angin topan muncul, dan laut kembali tertutup. Seluruh tentara Mesir terseret oleh gelombang. Firaun pun tenggelam.